Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak dan karunia-Nya yang sangat luas tanpa batas. Sehingga dari nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagai hamba Allah, tentunya pasti kita tidak dapat menghitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai hamba yang baik adalah kita harus senantiasa terus meningkatkan nilai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan dalam peningkatan amalan-amalan saleh di atas muka bumi ini, baik itu adalah ibadah mahdoh, ritual pada sang ilahi, maupun ibadah mahdoh, muamalah, hubungan antar sama manusia. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, telah berjuang gerakan kalimat la ilaha illallah, bahwa risalah Al-Quran Al-Karim di atas muka bumi ini merupakan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia tanpa batas, sejak dari Nabi Adam sampai dengan pada akhir zaman. Maka Al-Quran adalah salah satu bukti tentang kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan juga sang pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada terakhir bulan Ramadan ini, mari kita mengevaluasi diri kita terhadap atau terkait tentang ibadah yang kita lakukan selama kurang lebih 29 ataupun 30 hari dalam bulan Ramadan. Kalau kita ilustrasikan, botol minuman ini masih kosong dan sebelumnya ada berisi air comberan, tentunya dilihat pun tak nyaman kita melihatnya. Bahkan bisa jadi pun tidak mau kita merasakannya. Itu kalau isinya adalah air comberan. Namun kalau kita buang air comberan, kita bersihkan, kita cuci kembali dengan zat yang basah sehingga stabil pH-nya menjadi 7. Kemudian kita isi dengan air yang baik untuk dapat bisa diminum atau dimanfaatkan. Bisa kita isi air putih, air mineral, bisa kita isi air susu, bisa kita isikan bahkan madu yang sangat sehat, bermanfaat bagi seluruh manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat malam, yang beribadah di suatu malam, tepat di malam Lailatul Qadar, maka ia akan mendapatkan bonus dari Allah. Apa bonusnya? Bukan harta, bukan jabatan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah sejak 11 bulan yang lalu lamanya. Pahalanya bagaimana? Pahalanya otomatis di surah Al-Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagikan kurang lebih
83 bahkan 84 tahun ibadah. Kalau kita salat terus menerus berturut-turut selama 84 tahun tidak sanggup. Sedangkan kita salat 5 waktu, satu hari itu 17 rakaat, tambah dengan sunnahnya ada 12 rakaat, 29 rakaat. Kalau sempat kita bangun malam 11 rakaat, kurang lebih 40 rakaat, itu pun kita tidak sanggup, ada yang bolong-bolong. Ini Allah kasih peluang di bulan Ramadan 1 tahun sekali dalam 1 tahun. Makanya bahasa Nabi taharrau burulah Lailatul Qadar. Bahkan di riwayat hadisnya disebutkan, bangunlah keluargamu. Nabi SAW mencontohkan membangunkan anaknya, membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib, membangunkan keluarga-keluarga terdekatnya untuk memburu malam ini. Padahal mereka sudah dijamin surga, tapi malam ini masih juga diburu. Kenapa? Karena ini adalah malam penuh dengan keberkahan. Dan ini tidak didapatkan oleh Nabi dan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Hanya terdapat pada fase zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika dosa tadi sudah dihapus, kemudian diisi pahala yang kurang lebih minimal, bahasanya khairun min itu bukan berarti adalah pahala yang dapatkan 83 atau 84 tahun atau 1000 bulan. Itu standar minimal. Janji Allah standar minimal yang kita dapatkan itu adalah 1000 bulan. Bisa lebih, bisa. Karena bahasanya adalah khairum min, lebih baik daripada. Itu minimal bahasa. Kalau kita lihat terjemahan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi sebenarnya dari maknanya itu dari segi bahasa, itu minimal standarnya adalah 83 atau 1000 bulan. Bisa lebih, bisa. Dalilnya wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 291. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Ada yang rahimahullah. Dari hadis Nabi tadi, jika dosa telah dihapuskan, diisi dengan yang baik, maka botol ini akan menjadi bernilai. Maka secara otomatis indikator ataupun capaian keberhasilan seorang hamba ketika di bulan Ramadan ini akan nampak. Itu ciri-cirinya di 11 bulan yang mendatang. Apa yang dilakukannya di bulan Ramadan ini itu dipraktekkan di 11 bulan yang mendatang. Itulah salah satu ciri-ciri mereka mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Kenapa? Karena sudah dosa dihapus, tinggal nilai baiknya, manfaatnya semua bermanfaat. Baik kepada orang lain. Madu tadi bermanfaat, bisa menyehatkan, memberikan fakir miskin harta yang infakkan, membantu orang lain, tidak melakukan keburukan, tidak mencuri, tidak melakukan nilai-nilai buruk. Tapi nilai baik semuanya, karena sudah hapus. Dosa-dosa sebelum tadi sudah terhapus. Maka otomatis pahala yang tadi itu menutuplah kebaikan. Makanya ada istilah dari itu mengatakan pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Libasul taqwa khair. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Sama seperti pada hari ini, jika ada sanak famili kita yang pulang kampung mudik, itu mempersiapkan semuanya. Semua dipersiapkan, tiket pesawat dipersiapkan, oleh-oleh dipersiapkan, pakaian juga dipersiapkan semuanya. Sama, kita nanti juga akan mudik. Tapi mudiknya ke kampung akhirat. Apa bekal kita? Inilah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal kata Allah. Karena semakin banyak bekal kita, maka akan semakin mudah kita kembali kepada kampung akhirat kita yang sebenarnya. Itulah dengan takwa tadi. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal kalian nanti adalah takwa. Di bulan Ramadan, di ujung ayatnya mendapatkan peluang, mendapatkan nilai ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kita lihat kalimatnya la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah fi'lul mudhari dalam bahasa Arab. Fi'lul mudhari fungsinya untuk menyatakan bertakwalah kamu bukan hanya pada hari ini, terus menerus ke depan, bahkan sampai ke depannya lagi, terus sampai di penghujung hayat. Tattaqun bahasanya. Makanya menggunakan fi'lul mudhari. Agar kamu itu terus menerus bertakwa, bukan hanya sekedar bertakwa. Di bulan Ramadan bertakwa, bulan Syawal bertakwa, Dzulqa'dah bertakwa, sampai ke Ramadan selanjutnya. Itulah salah satu ciri-ciri indikator capaian mereka yang mendapatkan nilai malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya jemaah rahimakumullah, sudah semaksimal apakah yang kita lakukan daripada kita? Mari kita buktikan.
Kalau di bulan Ramadan kita bisa berinfak, sebelumnya hanya 5.000 misal, kita naikkan menjadi hari selanjutnya bisa jadi 6.000, 7.000, 8.000, bahkan bisa lebih. Jangan sama lagi. Kalau di bulan sebelumnya kita hanya sholat 5 waktu, tambah lagi sholat rawatib sunnah 12 rakaat ataupun 10 rakaat, bangun malamnya lagi, dihidupkan walaupun hanya 2 rakaat, harus ada yang berbeda. Karena itulah yang harus kita dapatkan sehingga kita bisa mengevaluasi. Wah, tahun ini aku hanya beribadah wajibnya saja. Berarti nanti tahun depan bisa ditambah dengan semua. Di bulan Ramadan kita bisa membaca Quran 1 juz, maka bisa kita praktikkan lagi ke depannya 1 hari bisa 1 juz. Sampai setiap bulan kita khatam 30 juz. Di bulan kedepannya lagi bisa kita pelajari tafsirnya, bahas tentang sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita seorang guru, cari tentang dalil dengan seorang guru. Apakah kita adalah seorang pedagang, cari dalil bahas tentang hadis Nabi tentang pedagang. Semua. Apakah kita seorang pejabat, ada semua tuntutan. Karena Al-Quran itu disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini kepada seluruh manusia, bukan hanya orang mukmin. Orang kafir, Nasrani, siapapun itu, mereka yang meneliti, mengkaji akan menjadi petunjuk hudan linnas bagi seluruh manusia tanpa batas. Kita sudah beriman, tapi banyak dari kita bahkan mungkin yang menghiraukan Al-Quran Al-Karim. Kita sudah berlatih di bulan ini, maka mari kita praktikkan di bulan-bulan yang akan mendatang. Maka itulah salah satu dari indikator capaian ataupun tujuan keberhasilan kita di bulan Ramadan ini bisa kita lihat dengan mempraktikkan amalan kita di bulan-bulan yang selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Intinya adalah jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah begitu habis-habisan beribadah di bulan Ramadan ini, kita merasa sudah banyak beribadah, maka janganlah kita sia-siakan momentum. Karena ini adalah momentum. Kenapa kita sebutkan momentum? Karena nilai pahala umatnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan nilai pahala dengan Nabi dan Rasul terdahulu. Kita ambil contoh saja Nabi Nuh alaihissalam itu bisa kurang lebih 950 tahun. Ada yang menyatakan itulah masa berdakwahnya saja, belum lagi umurnya. Umur Nabi Muhammad kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Tetapi umatnya Nabi Muhammad bisa mengalahkan daripada itu dengan Nabi dan Rasul itu. Karena kita ada kelipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipatkan lagi 10 lagi. Berinfak 700 kali lipat. Di bulan Ramadan timbang lagi 7.000 kali lipat. Malam satunya lagi mendapat malam spesial. Malam Lailatul Qadar lagi mendapatkan 84 poin. Terus menerus. Maka ini adalah momentum bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Sungguh sangat murni bagi mereka yang menyia-nyiakan. Karena semua ini Allah bentangkan tanda bentuk karena Allah itu sayang kepada hambanya. Bukan karena Allah dengan ego memerintahkan kepada hambanya, tapi karena Allah itu sayang kepada hambanya. Allah menghalalkan sesuatu karena Allah tahu ada kebaikan di dalamnya. Allah mengharamkan sesuatu bukan berarti itu Allah melarang dengan egonya, tapi karena memang ada yang tidak baik bagi kita untuk melakukannya. Makanya disebut dengan haram. Haram diserap ke bahasa Indonesia menjadi hormat. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, berarti Allah menjaga kehormatan seorang hamba di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang baik dipandang manusia, tapi ketika dia mencuri, jatuh kehormatannya. Seorang yang baik dipandang oleh orang terdekatnya, ketika dia melakukan perzinahan, jatuh kehormatannya. Makanya sudah haram. Itulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan sayang ini Allah berikan kepada hambanya, Allah ampuni segala dosa-dosa hamba tadi, diganti dengan pahala yang baik, maka muncullah nilai-nilai kebaikan di sebelah bulan yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan membantu ini, khususnya menyampaikan dan juga para jemaah yang tidak tinggalkan terus kepada kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.